Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua S3C dan selamat malam untuk Bu Fatwa selaku dosen kimia. Perkenalkan, saya Yusuf dengan NPM 2020 13500 280 dan rekan saya Mawarni Dianur Halevi dengan NPM 2020 13500 380. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai materi yang ketiga, yaitu SPU atau yang biasa kita kenal sistem periodik unsur. Di bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang apa sih itu atom, struktur atom, dan kelompok 2 yang menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Nah, di bab ini kami akan menjelaskan lebih detailnya. Yang akan menjelaskan pertama yaitu rekan saya, Mawar. Untuk Mawar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mawarni Dianur Halevi dengan NPM 2020 13500 380. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem periodik unsur dari slide 2 sampai slide 13. Sebelum ke slide 2, apa sih sistem periodik unsur itu? Sistem periodik unsur adalah susunan unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Sistem periodik unsur disebut juga tabel periodik yang disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifatnya. Sistem periodik unsur terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur, dan yang kedua, sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Di samping ini ada gambar penataan barang-barang sesuai jenis dan ukurannya. Perkembangan sistem periodik unsur itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, sebelum sistem periodik modern, dan yang kedua, sistem periodik modern. Gambar di samping adalah Mendeleev penemu tabel periodik berdasarkan massa atom relatif. Sebelum sistem periodik modern, ada 6 bagian. Ada logam dan non-logam, tabel periodik Lavoisier, triad Dubé-Reiner, oktav Néelon, sistem periodik Mendeleev, dan Huttermeier. Yang pertama ada logam dan non-logam. Para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali mengelompokkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu lugam atau logam dan laisa lugam atau non-logam. Unsur logam ada 16 unsur, yaitu besi, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Unsur non-logam ada arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen, karbon, belerang, dan fosfor. Yang kedua, tabel periodik Lavoisier. Dasar pengelompokan unsur adalah sifat kimia. Lavoisier mengelompokkan unsur ke dalam 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Di samping tabel periodik Lavoisier ada tabel pengelompokan dan unsurnya. Yang pertama ada gas. Unsurnya cahaya, kalor, oksigen, azot atau nitrogen, dan hidrogen. Yang kedua, non-logam ada sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik atau asam klorida, radikal fluorin atau asam fluorida, dan radikal borakit atau asam borak. Yang ketiga ada logam. Unsurnya antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah besi, mangan, raksa, molybdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, dan seng. Yang terakhir tanah, ada kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Selanjutnya triad
Dobereiner. Massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom relatif unsur pertama dan ketiga. Dobereiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 3 unsur. Di samping tabelnya ada unsur-unsurnya. Selanjutnya ada octave valence. Unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Hukum oktav menyatakan jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atom, sifat unsur tersebut akan berulang pada unsur ke-8. Kelemahan sistem octave valence adalah masih ada beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Di samping tabel octave valence, ada contoh tabelnya yang diisi lebih dari satu unsur. Sistem periodik Mendeleev. Yang pertama, dasar penyusunan sama dengan kenaikan massa atom. Yang kedua ada keunggulan. Keunggulan pertama menyediakan tempat kosong bagi unsur-unsur yang diramalkan akan ditemukan kemudian hari dan diberi nama eka boron, eka geranium, dan eka silikon. Yang kedua, sistem periodik Mendeleev menyajikan data massa atom beberapa unsur yang lebih kuat seperti berilium atau Be dan uranium atau U. Kelemahannya adanya beberapa urutan unsur yang terbalik. Selanjutnya ada Lothar-Meyer. Yang pertama, dasar penyusunan sama dengan kenaikan massa atom. Yang kedua, unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Di bawahnya ada gambar grafiknya. Yang kedua, sistem periodik modern. Sistem periodik modern ditemukan oleh Henry G. Moseley pada tahun 1914. Dasarnya sama dengan kenaikan nomor atom. Lajur vertikal sama dengan golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Lajur horizontal periodenya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Di sampingnya ada gambar golongan dan periodenya. Sistem periodik modern terbagi menjadi 3. Yang pertama golongan, yang kedua periode, yang ketiga konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik. Yang pertama ada golongan. Golongan menyatakan elektron valensi suatu unsur. Ditulis dengan angka Romawi, terdiri atas 16 golongan. Golongannya itu sampingnya terbagi menjadi golongan utama, golongan tambahan. Golongan tambahan itu terbagi lagi menjadi golongan transisi dan golongan transisi dalam. Selanjutnya akan diteruskan oleh Yusuf. Selanjutnya ada sistem periodik modern, yaitu kita akan membahas tentang
utama ada golongan A atau yang dimaksud dengan golongan utama. Apa sih yang dimaksud dengan golongan utama? Golongan utama itu adalah golongan yang memiliki unsur dari 1A sampai dengan 8A. Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan golongan khusus, unsur-unsur elektron valensi, dan penempatan blok. Pertama ada golongan 1A yang memiliki nomor atom 1 yang disebut atau nama khususnya alkali yang memiliki unsur-unsur Hli, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Elektron valensi terluarnya yaitu Ns pangkat 1 yaitu menempati blok S, dan selanjutnya 2A yaitu memiliki nomor atom 2 atau yang disebut alkali tanah. Unsur-unsurnya yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Elektron valensi terluarnya yaitu Ns pangkat 2, dan golongan 1A dan 2 itu sama ya, masih menempati di blok S. Dan selanjutnya ada golongan 3A yaitu memiliki nomor atom 13 atau nama lainnya yaitu aluminium, memiliki unsur B, Al, Ga, In, dan Tl. Yaitu elektron valensi terluarnya yaitu Ns pangkat 2, Np pangkat 1, dan menempati pada blok P. Untuk blok P ini sendiri dari golongan 3A atau sampai dengan 8A ini menempati pada blok P. Yaitu selanjutnya ada golongan 4A yaitu memiliki nomor atom 14 atau nama khususnya atau nama lainnya yaitu karbon. Yaitu di dalamnya memiliki unsur C, Si, Ge, Sn, dan Pb. Itu elektron valensinya yaitu Ns pangkat 2, Np pangkat 2, dan yang saya katakan tadi masih pada blok P. Dan 5A memiliki nomor atom 15, nama lainnya yaitu nitrogen, itu memiliki unsur N, P, As, Sb, dan Bi. Elektron valensi terluarnya yaitu Ns pangkat 2, Np pangkat 3, dan masih berada pada blok P. Selanjutnya yaitu golongan 6A memiliki nomor atom 16 atau nama lainnya yaitu alkogen. Di dalamnya yaitu menempati unsur O, S, Se, Te, dan To. Dan selanjutnya elektron valensinya yaitu berisi terakhir Ns pangkat 2, Np pangkat 4. Selanjutnya ada 7A memiliki nomor atom 17, nama lainnya yaitu halogen. Itu memiliki unsur F, Cl, Br, I, dan At. Itu elektron valensi terluarnya yaitu Ns pangkat 2, Np pangkat 5 yang masih berada pada blok P. Dan terakhir yaitu golongan 8A yang memiliki nomor atom 18, nama lainnya yaitu gas mulia. Unsur di dalamnya yaitu ada He, Ne, Ar, Kr, Se, dan Rn. Elektron valensinya yaitu Ns pangkat 2, Np pangkat 6, itu masih berada pada blok P. Nah, untuk unsur atau golongan dari 1A atau dengan 8A ini memiliki untuk saya pribadi, untuk cara menghafalnya dari unsur tersebut dari golongan 1A sampai dengan 8A. Untuk saya pribadi cara menghafalnya yaitu untuk golongan 1A yaitu menempati Hli, Na, K, Rb, Cs, dan Fr yaitu Helena, kawin ruby, Cs frustasi. Seperti itu. Dan lanjut ke golongan 2A yaitu Bmg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Cara penghafalannya itu Belanda menggempur calon Sri Baginda Raja. Dan golongan 3A yaitu Bal, Ga, Ln, dan Tl, yaitu Bang Ali Gantang Indonesia Tulen. Dan golongan 4A Cici Sipit Gendut Senang Fobia atau C, Si, G, Sn, dan Pb. Dan selanjutnya itu sudah sampai di golongan 5A ya. Golongan 5A yaitu cara penghafalannya
Kenapa sebelum bicara atau NP, AS, SB, dan BI-nya itu bicara. Lanjut golongan 6A yaitu terdapat unsur O, SE, SE, TE, dan TO, yaitu cara penghafalan pribadi saya yaitu OSI, senang, sekali, tela, pohon. Lanjut 7A yaitu ada halogen, maksudnya F, Cl, Br, I, dan AT, yaitu cara penghafalan saya uji kolor baru itu antik. Dan terakhir ada golongan gas mulia atau golongan 8A yaitu He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn, yaitu seperti terpengapalannya seperti ini. Helena nemui Ari karena sedang rindu. Nah, seperti itu ya teman-teman cara penghafalan yang efektif, atau kalian juga bisa membeli tabel periodik untuk bisa lebih efektif cara penghafalannya atau cara menentukan dari golongan 1A dengan sampai 8A dengan mudah, atau bisa juga dibeli di fotokopi terdekat atau yang berhubungan dengan sekolah-sekolah, depan sekolah banyak, atau di Gramedia juga. Ya. Selanjutnya ada golongan tambahan masih dalam pembahasan sistem periodik modern. Golongan tambahan itu tersendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu golongan transisi dan golongan transisi dalam. Pertama kita akan membahas tentang golongan transisi. Sebelumnya, golongan transisi itu ialah golongan yang membelah golongan utama atau golongan A yang sebelumnya kita bahas. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang golongan, elektron valensi, dan penempatan blok pada golongan transisi. Golongan transisi itu dia dari golongan 1B hingga golongan 8B. Tapi karena di sini mengikuti sistem tabel periodik, makanya dia ditulis dari 3B hingga 2B. Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama, ada golongan 3B yang memiliki nomor atom 3 dengan rumus elektron valensi NS pangkat 2, N-1, D pangkat 1. Dan untuk golongan transisi dari golongan 3B hingga 2B atau golongan 1B sampai 8B itu dia menempati pada blok D semua. Dan selanjutnya ada 4B yaitu memiliki nomor atom 4 dengan rumus NS pangkat 2, N-1, D pangkat 2. Dan selanjutnya ada 5B memiliki nomor atom 5 dengan rumus elektron valensinya NS pangkat 2, N-1, dan D pangkat 3. Dan golongan 6B yaitu contoh nomor atom 6 dengan rumus NS pangkat 1, N-1, D pangkat 5. 7B yaitu memiliki nomor atom 7 dengan valensi NS pangkat 2, N-1, D pangkat 5. Dan golongan 8B yaitu memiliki contoh nomor atom 8, 9, 10. Elektron valensinya yaitu NS pangkat 2, N-1, D 6, 7, 8. Karena di sini memiliki unsur 3 contoh unsur, maka demikian di sini juga ditambahkan secara berurutan dengan 3 unsur juga. Yaitu selanjutnya ada 1B memiliki nomor atom 11 dengan elektron valensi NS pangkat 1, N-1, D pangkat 10. Dan terakhir ada golongan 2B yaitu nomor atom 12 dengan elektron valensi NS pangkat 2, NP pangkat 10.
Nah, di golongan transisi ini tersendiri, pengisian elektronnya pada subkulitnya ini tadi kan udah saya jelaskan ya, berada pada blok D semua. Itu unsur-unsur dengan elektron valensi yang terletak pada subkulit D dalam konfigurasi elektronnya. Itu D ini memiliki jumlah elektron sebesar 10. Jadi lebih detailnya lagi teman-teman bisa melihat di tabel periodik untuk golongan-golongannya tersendiri. Terus selanjutnya ada golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam itu yang dimaksud adalah golongan yang membelah golongan transisi. Hanya golongan transisi dalam ini hanya memiliki dua golongan atau dua unsur, yaitu hanya memiliki unsur deret lantanida dan deret aktinida. Dan dua unsur ini menempati pada blok F, yaitu blok unsur yang paling terbesar, itu 14. Deret lantanida ini memiliki periode 6 dan golongan 3B, sama seperti aktinida, dia memiliki golongan 3B, hanya di aktinida ini sendiri periodenya 7. Jadi deret lantanida itu dia memiliki nomor atom dari 57 hingga 71. Dia memiliki 15 unsur, yaitu diantaranya lantanum atau bersimbolkan Ln, cerium dengan simbol Ce, praseodymium dengan simbol Pr, neodymium Nd, prometium Pm, samarium Sm, europium Eu, dan sampai seterusnya hingga teman-teman bisa melihat di tabel periodik yang lengkapnya lagi. Dan aktinida dia memiliki nomor atom dari 89 hingga 103 itu secara terurut, itu dimulai dari unsur aktinium atau simbolnya yaitu Ac atau Ac, dan sampai yang terakhir yaitu lawrencium, yaitu memiliki simbol Lr. Teman-teman juga bisa langsung melihat di tabel periodik. Nah, untuk lantanida dan aktinida ini dia memiliki jumlah proton yang berurutan. Maksudnya berurutan itu dia memiliki nomor atom yang berurut. Misal dia memiliki contoh dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, sudah. Hanya di lantanida ini memiliki unsur atau elektron yang besar, jadi dia secara berurut. Selanjutnya yaitu ada periode, yaitu garis vertikal atau dia berurutan ke samping. Itu menjelaskan terhadap periode yang memiliki contoh nomor atom yang sama, yaitu periode menyatakan jumlah kulit atom unsur ditulis dengan angka Arab terdiri atas 7 periode, dan di samping ini teman-teman bisa melihat ada tabel yang menjelaskan tentang periode, jumlah unsur, keterangan, yaitu dengan periode 1 hingga periode 3 dia masih memiliki atau terdiri dari jumlah unsur yang sangat kecil, yaitu di berjumlah 2 dan 8, maka itu dikatakan periode pendek atau periode yang sangat pendek dalam konfigurasi elektron, karena unsurnya masih berada di subkulit K dan L. Lanjut, periode 4 sampai dengan 5 terdiri dari 18 unsur. Keterangannya itu dikatakan periode ini sangat panjang. Kenapa sangat panjang? Karena dia sudah masuk di subkulit M, yaitu subkulit yang memiliki jumlah unsur berjumlah 18.
maka itu keterangannya dikatakan periode ini panjang. Dan selanjutnya ada periode 6 dan 7. Periode 6 ini tersendiri dia memiliki unsur yang paling tinggi atau paling banyak, itu 32 unsur maksimum jika kita, dan keterangannya ini periode sangat panjang atau yang paling tinggi nilainya dalam konfigurasi elektron. Itu terakhir ada periode 7 terdiri dari 32, hanya keterangannya di sini belum lengkap, atau di keterangannya periode belum lengkap. Kenapa dikatakan belum lengkap? Karena bisa saja atau semisalnya dia bisa bertambah unsur-unsurnya atau unsur periodenya dalam penulisan konfigurasi elektron. Untuk penjelasan periode, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik apa yang saya jelaskan. Dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Masih dalam pembahasan sistem periodik modern, hanya kita akan membahas tentang letak unsur dalam tabel periodik atau konfigurasi elektron, cara penulisannya. Itu bisa kita lihat contoh nomor 1, yaitu lanjut contoh nomor 1, yaitu memiliki unsur X yang memiliki nomor atom 16. Selanjutnya dia penulisan konfigurasi elektron X itu tersendiri, yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Dan elektron valensinya. S itu memiliki jumlah unsurnya 2, P6, S2, dan P6 dan P4. Kenapa terakhir 4? Agar dia berjumlah 16. Jadi 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12. Nah, dan ditambah 4, 16. Dan jumlah elektron valensinya itu berjumlah 6. Yang tadi saya katakan, yaitu bisa kita tentukan di elektron valensi pangkatnya, itu yang paling tertinggi atau paling banyak. Demikian bisa kita tentukan, yaitu 6 terletak pada kulit S dan P. S dan P itu jadi dia masuk dalam golongan 6A. Selanjutnya kulit atom terbesar yaitu 3. Untuk menentukan kulit atom itu sendiri kita bisa berpatokan pada elektron valensi atau elektron paling terluarnya, yaitu elektron terakhir dalam penulisan konfigurasi elektron, itu angka 3 ini. Angka 3. Next. Maaf. Angka 3 ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa unsur X itu terletak pada golongan 6A dalam periode 3. Selanjutnya ada contoh nomor 2, yaitu unsur A memiliki nomor atom 46. Nah, ini kan unsur nomor atomnya udah sangat tinggi. Jadi di sini kita penulisannya memakai penyingkatan. Dan penyingkatan itu yang sebelumnya saya bahas, kita memakai golongan gas mulia. Bisa kita lihat konfigurasi elektron A dengan cara penulisan KR. KR itu kenapa KR? Karena KR mendekati dengan angka 46, hanya tinggal ditambahkan saja. KR itu nomor atomnya berjumlah 38, 36, dan diteruskan 5s pangkat 2, dan dilanjutkan 5s pangkat 2 dan 4d.
8. Bisa kita tentukan jumlah elektron valensinya. Kenapa di sini jumlah elektron valensinya S pangkat 2 plus D pangkat 8 sama dengan 10. Karena dia sudah termasuk dalam subkulit D. Sehingga jika berhadapan dengan subkulit S, elektron valensinya itu harus ditambah. Jadi kenapa di sini keterangannya subkulit dan elektron valensinya ditambah antara subkulit S dan subkulit D, karena itu sudah ketentuan. Atau teman-teman bisa lihat pada slide sebelumnya yang saya jelaskan terhadap rumus elektron valensi pada subkulit D. Tuh, selanjutnya ada subkulit D ini otomatis dia masuk dalam golongan transisi pada subkulit D, yaitu golongan transisi 8B. Nah, kulit selanjutnya kulit atom. Yang pada kulit atom terbesar sama dengan 5. 5 itu dia diambil dari elektron terdepannya, yaitu ini, atau elektron terbesar. Maka dikatakan unsur ini berada pada periode 5. Jadi bisa kita simpulkan bahwa unsur A ini terletak pada golongan 8B dan pada periode 5. Semoga teman-teman dapat mengerti cara penulisan atau penentuan dalam unsur tabel periodik ini. Atau teman-teman bisa juga melihat lebih gampangnya untuk menentukan suatu nomor atom atau penulisan konfigurasi elektron. Lebih lengkapnya di tabel periodik. Begitu ya. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam pembahasan sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Itu kita akan membahas tentang itu. Pertama kita akan membahas sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur, dan kedua kita akan membahas tentang massa atom relatif dengan rumus MR, dan 3 sifat keperiodikan unsur. Maaf, harus dihapus dulu slide sebelumnya. Dan terakhir kita akan membahas sifat keperiodikan unsur. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Itu di sini kita bisa lihat ada logam dan non-logam. Itu menyatakan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logamnya semakin bertambah. Maksudnya gimana sih? Bentar saya gambarkan. Jadi dari unsur H misalkan kita bisa ambil golongan 1A dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah itu sifat logamnya semakin bertambah. Dan pernyataan kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Kita ambil di periode keempat, contohnya dari K hingga ke MN aja ya. Maafin jelek gambarnya, tapi bisa untuk menggambarkan. Dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Pertama saya menjelaskan di pernyataan pertama, sifat dalam satu golongan dari atas ke bawah ini
sifat logamnya semakin berkurang karena dari unsur H itu dia memiliki sifat logam jumlah 1 yang ini reaktifan logamnya. Lanjut ke Li, dia bertambah 6,941, terus natrium atau Na dia bertambah lagi menjadi 22,9 atau dia semakin bertambah hingga sampai ke bawah ke trans Fr. Kemudian pernyataan kedua, dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat logamnya semakin berkurang. Jadi kita ambil contoh periode keempat, itu ada unsur K, Ca, Sc, Ti. Nah, dari kita lihat ya, angka-angka ini dia tuh sifat kelogamannya. Dari K 39,10, 40,8, 44,96. Nah, jadi dia menandakan bahwa sifat logamnya semakin berkurang. Jadi untuk penjelasan logam dan logam, semoga teman-teman bisa mengerti. Itu dari atas ke bawah maupun dari kiri ke kanan untuk penjelasan itu golongan maupun periode dalam logam dan non-logam. Bisa kita lanjut. Saya hapus dulu. Di sini ada pembahasan mengenai wujud, itu terdiri dari 3 wujud, yaitu ada gas, cair, padat. Yang bisa kita lihat di tabel di sampingnya, dapat unsur-unsur, tapi tidak mengisi keseluruhan tabel periodik, hanya sebagian untuk menjelaskan mana saja yang termasuk wujud gas, cair maupun padat. Untuk warna ungu ini sendiri dia menjelaskan bahwa unsur H dari atau 8 H ini, H-nya AR, KR, XCRN ini termasuk wujud gas maupun yang F, vapor, oksigen, N, dan H. Untuk gambar ungu bisa kita ambil dalam artian dia termasuk wujud gas, dan cair itu menandakan di unsur yang berwarna hijau. Ada apa saja, yaitu ada unsur Br, Ag atau raksa. Dia hanya memiliki 2 unsur yang bersifat cair. Kemudian padat, unsur-unsur padat yang mana saja, yaitu yang tidak terisi oleh sebuah unsur. Itu yang mana saja dari yang berwarna putih ini atau abu-abu. Nah, ini semua unsur padat. Li, Na, K, atau yang lain-lainnya itu termasuk padat. Di sini selanjutnya masih membahas tentang sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Sekarang kita akan membahas tentang kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan. Kita akan membahas tentang golongan pertama dan golongan 2A, atau golongan 1A dan golongan 2A ini tidak jauh kesamaannya dalam sifat-sifat unsur. Itu bisa dinyatakan di golongan 1A bersifat logam, yang kedua lunak dan dapat diiris. Maksud dari pernyataan ini, semisal golongan benda yang memiliki sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu misal contoh Na atau natrium, dan kita mengirisnya dengan sebuah pisau. Nah,
dia akan berasa lunak dan dapat diiris atau gampang teriris. Nah, seperti itu contohnya. Ketiga, dia bersifat ringan atau massa jenisnya lebih kecil, 1 gram sentimol per kubik. Keempat, yaitu reaktif terhadap air, atau semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. Jadi semakin bertambahnya nomor atom itu, semakin kereaktifannya itu terhadap air semakin bertambah. Kemudian golongan 2A sama nih dengan golongan 1A-nya. Dia bersifat logam, atau yang bersifat logam itu dari golongan 1A hingga golongan 3A dia termasuk golongan logam. Yang kedua, dia reaktif terhadap air atau kereaktifan lebih kecil dibandingkan unsur golongan 1A. Nah, untuk golongan 1A dan golongan 2 ini yang hanya membedakan itu kereaktifannya saja. Untuk golongan 1A dia jika nomor atomnya semakin bertambah, nah semakin besar pula kereaktifannya terhadap air. Dan golongan 2 ini terbalik. Berbanding terbalik dengan kereaktifan golongan 2A. Ya, kereaktifannya lebih kecil. Lanjut, kita membahas sifat non-logam, yaitu berada pada contoh kita ambil golongan 7A dan 8A. Apa saja sifat-sifatnya terhadap golongan 7A, yaitu bersifat non-logam. Kedua, berupa molekul diatomik atau memiliki 2 atom saja. Dia itu kan 2, atomik itu atom. Jadi bisa kita simpulkan 2 atom. Dan pernyataan ketiga, sifatnya itu beracun. Jadi untuk golongan 7 ini sendiri dia sifat beracun. Tidak mudah untuk disentuh sembarangan. Kemudian berwarna. Terus yang terakhir sifatnya reaktif terhadap unsur golongan 1A. Nah, dia satu kesatuan dengan golongan 1A. Dia reaktif terhadap air. Jadi golongan 1A dengan golongan 7 ini sama. Dia semakin bertambahnya nomor atom, semakin reaktif pula juga terhadap air. Kemudian golongan 8A yaitu memiliki bersifat non-logam sama dengan 7A. Yang kedua, berwujud gas monoatomik. Nah, dia berwujud gas dan monoatomik. Dia hanya memiliki 1 atom saja. Terus yang ketiga, sukar bereaksi dengan unsur-unsur lain. Nah, dia mudah untuk bereaksi dengan unsur-unsur lain. Mau itu dari golongan 1A hingga 8A maupun dia bereaksi dengan unsur golongan transisi maupun golongan tambahan. Dia semuanya mudah untuk bereaksi. Kemudian yang keempat, titik lele dan titik didihnya pada golongan 8 ini sendiri sangat rendah dibandingkan golongan-golongan yang lain. Jadi seperti itu penjelasan mengenai unsur-unsur yang mirip sifatnya, 1A dengan 2A, 7A dengan 8A, atau selang-seling 7A dengan 1A, 8A dengan 2A. Dia saling masing-masing dia mempunyai kemiripan yang sama. Selanjutnya itu kita akan membahas nomor 2, ada massa atom relatif, itu rumus HR, A-nya itu massa atom, R-nya itu relatif. Jadi bisa disimbolkan dengan lambang A dan R kecil. Kemudian dia menyatakan bahwa massa molekul relatif adalah perbandingan massa satu molekul senyawa terhadap 1/12 massa satu atom atau C12. Kenapa di sini C berjumlah 12? Karena itu sudah ketetapan dalam
satu kesatuan kimia atau atom. Atau teman-teman bisa lihat di tabel periodik bahwa unsur C itu dia memiliki massa atom berjumlah 12. Nah, dari situ teman-teman bisa tentukan berapa jumlah massa suatu atom. Nah, lanjut dengan rumus Mr unsur X, atau bisa teman-teman ganti, ini hanya mencontohkan saja, sama dengan massa satu molekul X2 per 12 kali massa satu atom C12. Seperti itu rumusnya, teman-teman bisa catat karena ini akan sering masuk pada satu ujian-ujian. Selanjutnya yang ketiga, kita masuk pembahasan ketiga, yaitu sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur menyatakan bahwa sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Yang sebelumnya yang saya jelaskan itu bisa teman-teman lihat di bawah ada bagan, yaitu sifat keperiodikan unsur terbagi menjadi 4 di sini. Saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Dia hanya 4 di sini. Jelaskan dari 4 bagian. Itu ada apa saja, yaitu ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Sebenarnya sifat keperiodikan unsur itu ada banyak, hanya 4 poin penting saja yang bisa diambil untuk mencontohkan. Dan masih ada yang lain, contohnya yaitu ada keasaman, kereaktifan, sifat logam. Tadi kita bahas itu sebelumnya. Lanjut. Pertama kita akan membahas jari-jari atom. Itu jari-jari atom menjelaskan bahwa jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Ini pengertian terhadap jari-jari atom. Kemudian pernyataan kedua, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Tadi percis yang saya tadi jelaskan mengenai logam dan non-logam. Dia kita ambil contoh golongan 1A. Dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin bertambah. Nah, jari-jari atom itu yang mana sih? Jumlahnya yang ini nih. Ini. Nah, sampai jari-jari atomnya kan semakin besar jika dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kemudian pernyataan nomor 3. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Bisa teman-teman lihat. Kita ambil periode ke-3, yaitu K. Dari kiri ke kanan. Dari sini. Teman-teman bisa lihat jumlah jari-jari atomnya. Dari ke kanan hingga ke kiri paling ujung ini saya mencontohkan saja sampai ini karena ini acak-acak. Dia semakin kecil dari kiri ke kanan, jadi semakin berkurang. Nah, jadi seperti itu untuk jari-jari atom, dia mempunyai ketetapan nilai-nilai. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai energi ionisasi.
Energi ionisasi atau potensial ionisasi yang biasa ditulis dalam pembelajaran kimia. Jelaskan bahwa energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Dan kedua, dalam satu golongan, maaf saya belum hapus. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang. Jadi dalam sifat energi ionisasi ini sendiri, jika dia dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin berkurang. Bisa lihat jumlah-jumlah energi ionisasi masing-masing suatu unsur dari atas ke bawah dia semakin berkurang. Dari unsur H memiliki energi ionisasi 1312 hingga ke bawah Li 520 ke bawah makin berkurang. Dan pernyataan ketiga, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Dari penjelasan energi ionisasi ini, dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya itu cenderung bertambah. Membahas mengenai sifat unsur energi ionisasi, terus sifat energi ionisasi. Selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah besarnya energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Dia akan melepas atom netral hingga wujud gas. Kemudian pernyataan kedua, semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom-atom tersebut menangkap elektron. Bisa tabel di samping, itu ada golongan 1A sampai dengan 8A yang memiliki afinitas elektron. Misal kita ambil contoh 1A ini, 1A memiliki minus 73, minus 60, yaitu pada unsur Li, Na minus 53, 48 sampai seterusnya. Jadi semakin besarnya energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom tersebut menangkap elektron. Lanjut. Yang terakhir, mengenai sifat periodikan unsur, yaitu ada elektronegatifan. Elektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Ini membahas tentang positif atau negatif. Dan pernyataan kedua yaitu dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. Teman-teman bisa lihat dari unsur A memiliki keelektronegatifan 2,20, Li 0,98, 0,93, 0,82, 0,82 hingga yang paling bawah terakhir 0,79. Ini semakin berkurang dari atas hingga sampai ke bawah. Nah, kemudian pernyataan ketiga, dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin bertambah. Nah, misal kita ambil contoh pada periode keempat, yaitu pada unsur K,
unsur K memiliki keelektronegatifan bernilai 0,82. 1 pada unsur Ca, silikon yaitu bernilai 1,36 sampai seterusnya. Sampai di sini dia semakin bertambah nilai keelektronegatifannya. Jadi bisa kita simpulkan di sini. Pada periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya semakin bertambah. Tuh. Seperti itu ya teman-teman, untuk pembahasan mengenai materi sistem periodik unsur atau dalam peningkatan SPU. Semoga teman-teman dapat mengerti atas penjelasan dari saya. Jika ada penyampaian yang kurang atau dalam perkataan saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Sampai di sini saja ya untuk pembahasan materi SPU. Kali ini di materi ketiga. Ya maaf, materi keempat. Jika teman-teman ada yang kurang mengerti bisa langsung tanyakan saja pada saya atau Bu Fatwa mengenai materi ini, materi SPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dan akhiri pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.